Kali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan seminar proposal dari Saudari Orin Fazila. Salawat beriringkan dengan salam, tak lupa pula kita panjatkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu dosen pembimbing, Ibu Yasri Daningsih, SPD MPD. Yang saya hormati, kontributor 1, Ibu Reviona Andika, SPD MPD. Dan yang saya hormati, kontributor 2, Bapak Profesor Dr. Randus Safri Ahmad, MPD, PhD. Dan yang saya hormati peserta seminar. Baiklah, di sini saya Nadia Rahmadani selaku moderator akan memandu jalannya seminar proposal dari Saudari Orin Fazilah yang mana berjudul penggunaan model Problem Based Learning atau PBL pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 16 Air Tawar Timur. Kepada Orin Fazilah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Ibu Yaris Daningsih, SPD MPD. Yang selanjutnya yang terhormat Ibu kontributor 1 yaitu Ibu Reviona Andika, SPD MPD. Yang selanjutnya yang terhormat Bapak kontributor saya yaitu Bapak Profesor Dr. Hades Syafri Ahmad, SPD MPD PhD. Izin Bapak Ibu dan teman-teman, saya Orin Fazila dengan NIM 2112941 akan melakukan seminar proposal dengan judul penggunaan model Problem Based Learning atau PBL pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 16 Air Tawar Timur. Dan proposal ini akan terdapat dalam 3 bab, yaitu bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian pustaka, yang bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan. Yang pertama, latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, bahwa selama pembelajaran matematika, guru hanya menyampaikan materi dengan cara ceramah sehingga hanya sebagian peserta didik yang aktif selama proses pembelajaran. Hal tersebut disebabkan karena selama proses pembelajaran, guru kurang mampu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Selanjutnya, penulis juga mengamati proses pembelajaran yang mana proses pembelajaran masih berpusat kepada guru atau teacher center. Dengan menggunakan metode ceramah, guru tidak dapat menggunakan model yang inovatif, yang mana hal ini mengakibatkan peserta didik tidak berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, serta peserta didik kurang mampu melakukan kegiatan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran matematika, sehingga pembelajaran berjalan monoton. Akibat dari masalah tersebut adalah yang pertama, peserta didik menjadi pasif dalam proses pembelajaran yang mana peserta didik harusnya lebih aktif dalam kegiatan pemecahan masalah. Yang kedua, peserta didik lambat dalam menyelesaikan pemecahan masalah yang diberikan guru. Yang ketiga, peserta didik sulit dalam mengingat konsep dan simbol-simbol, bahkan peserta didik sering lupa dengan rumus yang telah dipelajari. Yang keempat, peserta didik merasa bosan di kelas dan cenderung bermain bersama teman-temannya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penggunaan mode Problem Based Learning atau PBL pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SDN 16 Air Tawar Timur. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan mode Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran matematika di kelas 5 SDN 16 Air Tawar Timur. Yang kedua, apakah penerapan mode Problem Based Learning atau PBL dalam meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SDN 16 Air Tawar Timur.
Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan model problem-based learning atau PBL dalam pembelajaran matematika di kelas 5 SDN 16 Air Tawar Timur. Yang kedua, untuk menganalisis peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 5 SDN 16 Air Tawar Timur melalui penerapan model problem-based learning atau PBL. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoristis. Yang pertama, memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model problem-based learning matematika di sekolah dasar. Yang kedua, memperkaya kajian tentang efektivitas model problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat bagi peserta didik, yang kedua manfaat bagi guru, yang ketiga ada manfaat bagi peneliti. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama kajian teori, yang kedua kerangka berpikir. Yang pertama kajian teori. Kajian teori ini terdiri dari pertama yaitu hakikat pembelajaran matematika. Matematika di sekolah dasar merupakan fondasi penting dalam pengembangan kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis. Pembelajaran matematika SD harusnya memperhatikan karakteristik pengembangan kognitif peserta didik dan menggunakan pendekatan konkret atau pendekatan konkret menuju abstrak. Yang kedua, hakikat hasil belajar. Hasil belajar merupakan salah satu indikator dari pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai ukuran atau kinerja dalam mencapai suatu tujuan pendidikan yang dapat dilihat melalui proses belajar. Yang ketiga, hakikat modul ajar. Modul ajar merupakan unit pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan sistematis. Selanjutnya adalah hakikat model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan sebuah rancangan yang dibuat menggunakan langkah-langkah yang sistematis yang akan diterapkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Selain itu, model juga sering disebut sebagai desain yang dirancang sedemikian rupa untuk kemudian diterapkan dan dilaksanakan. Selanjutnya, ada model problem-based learning. Problem-based learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata sebagai konteks pembelajaran, di mana peserta didik aktif mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Berikut adalah langkah-langkah model problem-based learning di antaranya, yaitu yang pertama, guru melaksanakan orientasi masalah. Yang kedua, guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membantu agar peserta didik menemukan konsep berdasarkan masalah. Yang C, guru memandu jalannya diskusi. Yang D, peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Yang E, menganalisis dan mengevaluasi hasil karya. Yang selanjutnya adalah materi. Materi penelitian ini, peneliti akan mengambil materi bangun datar kelas 5 di semester 2. Materi spesifik yang akan diambil adalah ciri-ciri keliling dan luas bangun datar. Bangun datar diantaranya yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, dan segi banyak. Selanjutnya adalah kerangka teori. Kerangka teori yang ada tiga tahapan. Yang pertama itu kondisi awal. Kondisi awal itu pembelajaran matematika masih bersifat konvensional. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar matematika peserta didik masih rendah. Tindakan yang akan dilakukan yaitu penerapan model problem-based learning yang berdasarkan langkah-langkah model problem-based learning. Yang diharapkan kondisi akhirnya adalah peserta didik aktif dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik meningkat. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik jadi meningkat. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari setting penelitian, rancangan penelitian, prosedur penelitian, data dan sumber data,
Itu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan terakhir teknik analisis data. Pertama, setting penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SDN 16 Air Tawar Timur, Kota Padang. Subjek penelitiannya adalah murid peserta didik kelas 5 SDN 16 Air Tawar Timur, Kota Padang dengan jumlah peserta didik yaitu 23 orang, terdiri dari 17 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Waktu penelitian akan dilakukan pada semester 2 tahun ajaran 2024-2025 di kelas 5 SDN 16 Air Tawar Timur, Padang. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitiannya yaitu pada dasarnya jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang berfokus pada upaya untuk mengubah kondisi yang sekarang ke arah kondisi yang diharapkan. Selanjutnya ada alur penelitian saya yang terdiri dari 2 siklus. Bisa dilihat pada PPT saya. Yang pertama ada siklus pertama dengan perencanaan dan menggunakan langkah-langkah problem-based learning. Jika siklus pertama belum selesai, kita akan melanjutkan kepada siklus pertemuan kedua dengan model yang sama. Jika siklus pertama selesai, akan dilanjutkan kepada siklus kedua dengan model yang sama untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya itu prosedur penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, yang pengamatan dan refleksi. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data penelitian ini merupakan data kualitatif dan kuantitatif mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar. Itu selanjutnya sumber data. Sumber data penelitian ini berasal dari rencana pembelajaran, pelaksanaan, dan hasil belajar matematika menggunakan problem based learning atau PBL. Aktivitas guru dan peserta didik sewaktu kegiatan belajar mengajar. Data akan diperoleh dari subjek yang diteliti, yaitu guru dan peserta didik di kelas 5 SDN 16 Air Tawar Timur, Kota Padang. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data, instrumen dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan datanya itu yang pertama ada observasi, tes, dan non-tes. Dan selanjutnya instrumen penelitiannya yaitu lembar observasi, lembar tes, dan lembar non-tes. Ya, teknik analisis data. Yang pertama data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberikan gambaran tentang ekspresi peserta didik berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran atau kognitif. Pandangan atau sikap peserta didik terhadap metode belajar yang baru efektif. Peserta didik mengikuti pembelajaran, perhatian, antusias, dan aktivitas belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, dan sejenisnya dapat dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya yaitu data kuantitatif. Dan untuk data kuantitatif sendiri yaitu data yang diperoleh dari lembar pengamatan proses pembelajaran materi bangun datar dan hasil belajar peserta didik dihitung dengan menggunakan rumus presentasi menurut Kemendikbud 2014 yang rumusnya sebagai berikut. Nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali 100. Kriteria taraf keberhasilan menurut Kemendikbud 2014 dapat ditentukan sebagai berikut. Ada nilai dan ada peringkat dan nilai. Peringkat sangat baik di kisaran nilai 90 sampai 100. Peringkat baik yaitu kisaran nilai 80 sampai kurang lebih 90. Selanjutnya peringkat cukup dari nilai 60 sampai kurang lebih 80. Selanjutnya nilai kurang yaitu kurang dari 60. Baiklah, sekian presentasi seminar proposal saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih kepada Orif Fazila. Kita masuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta seminar yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand. Langsung saja dipersilakan kepada Kiranti Nur Halimah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiranti Nur Halimah, NIM 21129234. Izin bertanya kepada penyaji, kenapa penyaji memilih Problem Based Learning atau PBL sebagai model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran matematika? Sekian pertanyaan saya, kembali ke moderator. Baik, Baik, terima diucapkan kasih. kepada Kiranti Nur Halimah. Langsung saja dijawab oleh Orin Fazilah. Kepada Orin, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab, apa alasan saya memilih model PBL untuk pembelajaran matematika? Yang mana pembelajaran matematika yang didominasi dengan saya memilih mode PBL untuk pembelajaran matematika yang mana matematika ini akan didominasi dengan pemecahan masalah sehingga mode PBL sangat cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika. PBL membuat peserta didik berpikir secara kritis dan kreatif dalam pembelajaran matematika. Hal ini juga membantu peserta didik menemukan berbagai strategi dan upaya penyelesaian masalahnya. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih kepada Orin Fazilah. Kita lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu sesi pemberian saran dan arahan dari kontributor. Kepada kontributor 1, Ibu Reviona Andika SPD MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara Bu Revi terdengar dengan baik? Sangat jelas, Bu. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kepada Orin Fazila sudah sampai kepada tahap ini. Dan yang Revi hormati yaitu Ibu Pembimbing, Ibu Yatsda Ningsih, dan Bapak sesama tim kontributor yaitu Bapak Sakti Ahmad. Baiklah teman-teman semua yang telah hadir, kita Bu Revi akan memberikan kritik dan sarannya juga menjadi pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa semua. Oke, Orin hari ini Orin mempresentasikan seminar proposalnya yang berjudul peningkatan hasil belajar ya, penggunaan PBL untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, kita mulai dulu dari judulnya ya, Orin. Nah, di sini kan Orin itu penggunaan PBL dalam pembelajaran matematika. Tapi di pembelajaran matematika itu ada banyak ya. Ada geometri, ada aljabar, ada pengolahan data. Nah, ini pembelajaran matematika yang mana yang dimaksud? Untuk materinya, Ori mengambil geometri bangun datar. Apa? Ori mengambil materi geometri bangun datar. Oke, kalau gitu gini aja pada pembelajaran bangun datar untuk meningkatkan hasil belajar. Karena matematika itu ada banyak, jadi sarannya difokuskan aja. Kalau semisalnya kalau untuk judulnya itu misalnya ciri keliling dan luas itu terlalu luas atau terlalu panjang gitu ya. Jadi ambil yang umumnya aja. Bentar, Nah, jadi misalnya penggunaan model PBL pada pembelajaran bangun datar. Nah, gitu ya, untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5. Nah, kemudian di latar belakang ini kan Ori mulainya dari pendidikan ya. Itu ada beberapa paragraf tentang pendidikan. Nah, itu kan masih terlalu jauh. Sedangkan PTK itu kita kan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Jadi nggak perlulah kita bahas tentang pendidikan, tentang kurikulum itu nggak perlu. Jadi kita bahas aja nih kira-kira eh, idealnya pembelajaran matematika di sekolah dasar itu seperti apa. Jadi pembelajaran matematika di sekolah dasar, kemudian bangun datarnya seperti apa. Idealnya pembelajaran bangun datar itu seperti apa. Kemudian bagaimana tantangan pembelajaran bangun datar di sekolah dasar. Nah, gitu ya. Dimulai dulu dari situ tantangannya. Kemudian baru masuk ke kondisinya di lapangan seperti apa berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Nah, itu semua itu harus Orin lengkapi dengan citasi gitu ya. Jadi misalnya kita ke halaman 2 gitu ya. Itu kan udah mulai dari matematika.
Nah, itu kan udah mulai dari matematika itu nggak apa-apa. Nah, mulai dari sana aja. Nah, tapi setelah matematika balik lagi ke pendidikan, nah kan? Nah, jadi kan seharusnya kalau udah matematika ya tentang matematika aja diselesaikan gitu ya. Jangan dibalikkan lagi ke pendidikan. Itu basah. Ya nggak halaman 2 itu nah. Orin lihat ya. Nah, kan awalnya Orin membahas tentang matematika. Ya kan, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam berpikir logis. Nah, kalau kalimat ini nanti Orin tambahkan gitu ya. Tambahkan citasinya. Menurut siapa? Orin ngambil kalimat ini dari mana? Jadi setiap kalimat yang ada hmm, harus ada referensinya. Jadi kita tidak boleh membuat suatu kalimat tanpa ada referensi karena itu menjadi opini. Ya, Orin? Iya, Bu. Nah, jadi terus ada, namun pada kenyataannya masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika. Kata siapa? Siapa yang telah melakukan penelitiannya? Nah, gitu ya. Kalau lebih dari satu, silakan ditambahkan. Nah, hal ini tercermin dari rendahnya hasil belajar matematika peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Nah, maksudnya langsung aja ke sekolah dasar, tidak usah ke berbagai jenjang pendidikan, begitu. Jadi semuanya, Arin, eh, dari satu paragraf perhatikan paragraf yang lainnya tuh koheren atau saling sambung menyambung. Nah, kan tadi udah bahas tentang matematika, terus ke pendidikan merupakan aspek fundamental, kan nggak nyambung. Kemudian balik lagi ke matematika. Ini juga sama kalimatnya sama yang tadi. Ya, kalimatnya berulang. Ya, merupakan yang harus penting dikuasai. Nah, berulang lagi. Di atas kan udah dikasih tahu kalau dia itu pembelajaran yang cukup fundamental ya. Nah, ini berulang lagi. Jadi banyak yang seperti itu. Gitu ya. Juga kemudian matematika adalah ilmu yang berkaitan. Jadi banyak banget nih matematika. Jadi matematika itu yang mana sih? Nah, gitu ya. Jadi kemudian matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Nah, jadi nanti untuk kalimatnya dari satu paragraf ke paragraf yang lain, Orin bikin dulu outline-nya. Misalnya paragraf satu itu berbicara tentang apa. Kemudian nanti nyambungnya kemana gitu ya. Jadi nyambung gitu lah antara paragraf satu ke paragraf yang lainnya. Kemudian kan kita udah bahas nih tentang matematika idealnya seperti apa, tantangannya seperti apa. Kemudian kita bahas kondisinya. Kemudian kondisinya, di sini Andrea jelaskan bahwa model PBL-nya dijelaskan sebelum kondisinya dijelaskan. Berarti artinya Orin memberikan solusi dulu sebelum kondisi yang ada, menjelaskan tentang kondisi yang ada. Seharusnya kan PBL itu jadi solusi. Solusi itu kan diperoleh setelah adanya masalah. Nah, jadi masalah dulu yang dijelaskan. Baru nanti kita masuk ke tinjauan pustaka yang terkait dengan hasil belajar sedikit ya, yang terkait dengan model-model pembelajaran yang inovatif itu seperti apa, sehingga solusi yang saya berikan adalah ini. Gitu ya. Jadi setelah dijabarkan, eh, jadi kan ada observasi, ada wawancara juga nggak? Ada, Bu. Ya, ada. Nah, observasi itu dilakukan ke siapa? Observasi dilakukan di kelas, Bu. Melihat itu gurunya mengajar di kelas, Bu. Melihat gurunya atau siswanya? Guru dan siswa. Nah, jadi kalau guru apa yang dilihat, siswa apa yang dilihat? Nggak Kalau boleh secara umum aja. Kalau di sini kan guru hanya menyampaikan materi dengan ceramah ini. Apakah secara umum seperti itu? Apa benar-benar nggak ada beliau atau menggunakan model pembelajaran sama sekali? Karena mereka udah kurikulum merdeka. Gimana? Apa iya? Ada nggak buktinya kalau
dalam proses wawancara ditanyakan, apakah ibu selalu menggunakan metode ceramah dalam setiap pembelajaran? Ada nggak? Ada ditanya, Bu. Terus jawabannya apa? Terus jawaban Ibu itu lebih banyak metode ceramah. Dia juga pakai metode PBL, Bu. Cuma tidak diterapkan gitu, Bu. Jadi Nah, lebih ceramah dan fokus ke guru hasil jawaban Ibu. kan ada beliau menggunakan PBL kan? Ada, Ibu. Nah, kalau beliau ada menggunakan PBL, minta sama beliau contohnya dalam penggunaan PBL, ada nggak Bu modul ajarnya? Ya, nanti dibedakan. Sudah tepat atau belum modul ajar yang digunakan dalam penggunaan PBL. Karena Ibu rasa nggak mungkin sekolah-sekolah kurikulum Merdeka belum menggunakan PBL. Ternyata sudah mencoba gitu ya. Setidaknya mereka bikin modul ajarnya. Nanti coba Orin minta modul pembelajaran yang menggunakan PBL-nya. Kemudian ada beberapa permasalahan yang muncul gitu ya antara guru dan siswa. Jadi Orin ini mau mengobati gurunya atau mau mengobati siswanya? Mengobati siswa. Nah, kalau mau mengobati siswanya berarti nggak usah sebut-sebut kesalahan gurunya, ya. Ya. Kalau mau mengobati siswanya, jadi sebutkan permasalahan di siswanya, karena saya mau mengobatin siswanya, ya, permasalahannya. Nah, kemudian nilai formatif ini pada materi apa dijelaskan. Jadi kita nggak ngawang gitu ya. Misalkan penulis mendapatkan nilai formatif pada materi apa, ya. Ada nggak nyambung? Jangan-jangan materi ini nggak nyambung. Misalnya materi ini tentang pecahan. Oh, ternyata pecahan nggak ada kaitannya dengan bangun data. Nah, ini tuh misalnya eh, terkait dengan nilai perkalian, misalnya atau pembagian. Oh, bisa, tapi ya nyambung misalkan karena keliling dan luas bangun datar termasuk juga menggunakan operasi perkalian kan dan pembagian. Nah, jadi dijelaskan di sini kemarin nilai formatifnya itu nilai formatif apa sih gitu ya. Jadi nanti dikaitkan nilai formatif ini ada kaitannya nggak dengan bangun datar. Jadi kalau misalnya nilainya rendah, terus bagaimana dengan bangun datar? Gitu. Dengan pembelajaran bangun datarnya. Nah, ini tolong diperhatikan. Kalau semisalnya ini tuh nilainya itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan bangun datar, berarti Orin harus cari lagi nilainya yang nggak harus ya, maksudnya nggak harus yang tentang bangun datar nilainya, tapi nilai-nilai yang berkaitan tentang bangun datar. Nah, kemudian ada banyak di sini masih teacher center gitu ya. Nah, kalau misalnya apa namanya eh, dijelaskanlah setiap kalimatnya ini masih banyak yang perlu ditambahkan citasinya ya, Orin ya. Citasinya, terutama untuk latar belakang. Kemudian di kajian teori. Untuk latar belakang udah paham ya, Orin ya. Eh, Pertama tambahkan citasinya, kemudian runtutannya harus sinkroning apa harus koheren dari paragraf satu sampai paragraf yang lain sehingga kita mulai dari kondisi ideal, kemudian kondisi di lapangan seperti apa, kemudian tinjauan pustaka sehingga fokus penelitian kita itu apa untuk menjawab solusi itu. Baru nanti rumusan masalah, manfaat penelitian. Nah, kemudian kita masuk ke kajian teori. Kajian teori Orin itu kan utama sekali fokusnya kan meningkatkan hasil belajar. Nah, hasil belajar itu diperoleh dari penilaian kan, ya enggak? Nah, di sini berarti penilaiannya udah ada belum dijelaskan di kajian teori? Belum ya, kayak dengan penilaian. Nah, kan Orin nanti menjadi landasan teori Orin untuk melakukan penilaian. Ada ya, misalnya kapan saya melakukan penilaian tes, kapan saya melakukan penilaian non-tes, apa aja rubriknya, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan penilaian formatif, apa yang dimaksud dengan penilaian sumatif, itu kan seharusnya ada ya, karena nanti Orin akan melakukan
penguji atau menganalisis hasil belajar, apakah dia meningkat atau tidak, baik dari sikap, keterampilan, dan eh, pengetahuannya. Nah, itu ya berarti tambahkan tentang penilaiannya seperti apa. Kemudian otomatis juga Orin membuat modul ajar kan. Di modul ajar itu ada yang namanya capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Dan juga alur tujuan pembelajaran. Ya enggak? Ya, Nah, apakah Orin sudah memahami apa itu CP? sudah, Bu. Eh, apakah sudah ada landasan teorinya tercantum di proposal? Belum. Apakah sudah ada elemen-elemen matematika yang tercantum di dalam proposal untuk fase C? Belum ada. Nah, kalau belum ada landasan teorinya, kita nggak bisa hanya berbicara. Ya, semua yang Orin misalnya setiap nanti di kompre, setiap yang kita tanya itu harus ada landasannya. Orin dapatnya dari mana? CP itu menurut siapa? CP itu apa? Elemen matematika itu gimana? Elemen matematika mana yang Orin gunakan? Mama, Kemudian untuk eh, tinjauan Mama, pustaka. Mama. Tinjauan pustaka itu nggak satu paragraf aja. Misalkan hakikat pembelajaran matematika ini cuma satu paragraf. Kemudian tujuan pembelajaran hanya satu paragraf, ya tidak seperti ini. Harus dijelaskan secara rinci, ya. Misalkan hakikat pembelajaran itu menurut si A, menurut si B, menurut si C. Kemudian kesimpulannya apa dari setiap yang kita cari. Kemudian eh, apa sih di sekolah dasar tuh eh, nah ini, jadi kajian teori itu nggak boleh satu paragraf seperti ini gitu ya. Kemudian pengertian hasil belajar. Masa cuma dua orang aja sih hasil belajar itu kan ada banyak ya. Sikap, pengetahuan, keterampilan, dan segala macamnya. Jadi macam-macam hasil belajar juga belum ada gitu ya. Hasil belajarnya mana? Hasil belajar itu yang mana aja? Nah, tambahkan. Jadi nggak boleh hanya sedikit-sedikit seperti ini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar hanya dari satu orang saja. Dan ini hanya singkat-singkat seperti kita membuat rangkuman jadinya. Ya, jadi untuk kajian pustaka itu tidak boleh jadi rangkuman. Tapi benar-benar di eh, detail atau lebih detail lagi untuk menjadikan kita landasan sebagai pengembangan modul ajar. Tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, kemudian memperhatikan modul belajar. Modul belajar itu kan juga ada bagian-bagiannya ya. Apa aja bagian-bagian modul ajar. Isinya apa gitu ya. Ini tambahkan lagi, ini hakikat modul ajar hanya sedikit sekali yang digambarkannya. Nah, apa-apa aja bagian-bagian modul ajar itu. Yang harus lengkapnya seperti apa, isinya apa aja gitu ya. Jadi nanti kita tahu mana modul ajar yang sesuai dengan permintaan kurikulum, mana yang belum sesuai. Jadi nanti kita bisa membedakan bahwa, oh ini eh, modul ajarnya sudah tepat atau belum tepat. Karena salah satu rumusan masalah Orin itu kan bagaimana mengembangkan kan Iya. modul ajar untuk yang berbasis PBL gitu kan untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, kemudian model pembelajaran ini juga masih dua paragraf. Nah, seperti ini. Ya, jadi untuk apa eh, untuk kajian pustakanya itu tolong lebih didetailkan ya. Lebih didetailkan lagi. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Dah, sebentar. Nah, kemudian langkah-langkah PBL. Langkah PBL-nya kan ada banyak dari siapa, dari siapa, dari siapa. Yang kamu pilih dari siapa? Ini sebentar ya, Bang. Yang kamu pilih dari siapa? Nggak boleh hanya dari satu orang aja. Ya. Ya. Kemudian untuk materi juga tadi disebutkan ada ciri-cirinya.
Nah, tapi di sini nggak ada ciri-ciri, hanya keliling dan luas. Tapi tidak disebutkan ciri-cirinya, ya kan? Ciri-ciri. Apa, Bu? Nah, kemudian setelah itu nggak ada keliling bangun datar. Kemudian eh, luas bangun datar itu segi 4. Nah, di CP-nya itu ada serta gabung. Ya nggak? Di CP-nya itu kan ada keliling bangun datar serta gabungannya. Ya kan? Jadi tolong nanti ditambahkan gabungannya seperti apa. Itu yang capaian pembelajarannya. Disesuaikan dengan CP ya. Makanya tadi Bu Revi bilang CP-nya di landasan teori apa namanya dicantumkan di kerangka di landasan teori. Nah, kemudian kerangka teori. Oke. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya, nah ini nanti dijelaskan ya, Orin, misalnya pendekatan, bukan pendekatan penelitian, apa namanya, alur penelitian ini tidak boleh panah-panah digabung-gabungan seperti ini, nggak boleh. Hanya ada satu panah untuk setiap, eh apa namanya, alurnya. Dan alurnya harus jelas. Misalnya siklus 1 langsung ke pengamatan 1, berarti antara siklus 1 ke perencanaan 1 sama pelaksanaan 1 nggak nyambung dong. Kemudian rencana siklus 1 juga nggak nyambung kemana-mana. Ya, jadi kalau alur untuk PTK ini harus jelas ya. Misalnya studi pendahuluannya terus kemana? Apakah langsung ke siklus 1? Siklus 1 itu isinya apa aja? Ya? Ya, Bu. Jadi harus jelas. Panahnya kemana? Arahnya kemana? Jadi tidak seperti ini ya. Iya, Bu. Dicek kembali. Nah, kan ini tidak dipastikan bahwa sampai siklus 2 aja kan kita belum tahu apakah ini benar-benar sampai siklus kedua. Jangan-jangan bisa sampai siklus ketiga, siklus keempat dan sebagainya macamnya. Atau jangan-jangan siklus 1 udah selesai gitu ya. Baik. Nah, kemudian instrumen penelitiannya juga belum kelihatan ya di sini ya. Nah, misalnya instrumen penelitian lembar observasi. Di bagian lembar observasi itu harus dijelaskan juga kamu apa yang diobservasi. Jadi sebutkan kisi-kisi observasinya apa. Yang diobservasi tentang apa. Untuk guru kah atau untuk siswa kah. Begitu juga dengan lembar tes dan lembar non-tesnya. Misalnya lembar non-tes untuk perilaku apa yang diobservasi. Lembar non-tes itu apakah juga masuk observasi atau tidak. Jadi setiap instrumen penelitian harus dijelaskan kisi-kisinya, apa yang dinilai gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian analisis datanya juga disesuaikan. Misalkan bagaimana kamu caranya menganalisis data observasi. Oh, saya analisis datanya pakai kualitatif, kualitatifnya seperti apa. Kemudian bagaimana menganalisis data lembar tesnya. Nah, kemudian bagaimana menganalisis data yang misalkan ada angket ya, yang disebarkan ke guru misalnya ke siswa. Jadi analisis datanya seperti apa untuk angket itu. Nah, gitu ya. Kemudian kriteria nih, ya.
maksudnya baik itu 80 kurang sama dengan 90 itu seperti apa? Bu Revi baru cek, baru ada nih yang seperti ini. 80 kurang kurang sama dengan 90 itu maksudnya seperti apa? Orin Fadila nggak ada yang seperti itu ya. Untuk simbol matematikanya nggak boleh seperti itu. Yang di atas sangat baik 90 sampai 100 itu bisa. Kemudian yang kurang dari sama dengan 60 itu bisa. Tapi untuk cukup dan baik ini simbol matematikanya tidak tepat. Coba diperhatikan kembali. Kemudian untuk peringkat ini kamu ngambilnya dari siapa? Modifikasinya dari siapa? Yakin nih Kemendikbud nulisnya seperti ini. Bu Revi nggak punya yakin nih kayak nulisnya begini. Karena ini nggak bisa dibaca. 80 itu kan tidak sama dengan 90. Nah, itu untuk eh, metode penelitiannya. Nah, kemudian untuk modul ajarnya pastikan aja sih ya, Bu Revi pengen pastikan aja modul ajar yang digunakan itu adalah modul ajar yang sesuai dengan PBL. PBL yang kamu cantumkan di landasan teori. Dan yang paling penting lagi adalah pastikan juga eh, penilaian yang kamu lakukan itu juga sinkron dengan PBL. Nah, kalau semisalnya eh, materi pembelajarannya sudah PBL, tapi ternyata soal-soalnya masih mengingat, menentukan gitu ya, berarti itu bukan PBL. Jadi harus sinkron antara model pembelajaran yang digunakan dengan asesmen yang dilakukan. Oke, itu aja mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ibu Reviona Andika. Selanjutnya kita masuk kepada pemberian saran dan arahan dari kontributor 2, Bapak Profesor Dr. Handus Syafri Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Pembimbing ya, kemudian tim kontributor, Revi, kemudian tersemak pada Urin, Fadila. Suara saya terdengar ya Urin ya? Terdengar, Pak. Ya, Urin, kemudian moderator, Notulis yang hadir pada sesi ini. Tadi sudah banyak masukan ya, benar itu semuanya apa yang disampaikan oleh Ibu Revi. Mulai dari penataan latar belakang, ya, kemudian judul kalau matematik itu terlalu luas, banyak materinya. Ya, kalau ingin bicara matematik, ya, ada bilangan, bangun datar, bangun ruang, statistik, pengukuran, banyak sekali. Apakah itu akan diteliti oleh Orin? Tidak, Pak. Tidak, kan? Hanya bagian geometri. Jadi batasi ya pada pembentukan bangun datar, oke lah. Nanti ada spesifikasinya, keliling dan luas. Ya, di kajian teori ada disinggung ya, keliling luas. Ada ya, ada. Jadi latar belakang mungkin ditata ulang penyusunan kalimatnya. Kalau dari pendidikan itu terlalu luas sebenarnya itu betul itu. Di halaman 1 ini dipotonglah kalimatnya. Mulai halaman 2 oke lah, matematik merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki penting ya, yang penting. Kemudian untuk melompat pula sudah disinggung tematik, balik lagi ke umum. Benar kata Bu Revi tadi, paragraf itu kan supaya bisa menjelaskan ide pokok, ya. Nah, kalau sudah jelas ide pokoknya, kemudian didukung oleh paragraf berikut. Nah, dalam matematik itu pada halaman 3 dipertajam nanti setelah mengutip pendapat siapa ini, Hijrah, bahwa salah satu materi di matematik SD itu ada bangun datar, ya. Nah, dipertajam untuk apa mempelajari bangun datar.
Nanti ceritanya bisa diambil nih. Sekarang di mana Urin? Di Padang di mana? Padang, Pak. Nanti saya di hotel ini bisa diambil. Jadi penataan kalimatnya perlu ditata ulang kembali supaya sesuai dengan PTK. Nah, latar belakang masalah. Kalau matematik, oke lah. Dia salah satu materi ada bangun datar. Nah, untuk apa belajar bangun datar? Ya, tentu ada kaitan dengan materi berikut nanti di SD. Dan juga pada jenjang pendidikan lebih luas. Ya. Kemudian yang idealnya seperti apa bangun datar itu? Itu yang berbasis pada siswa dan bukan diarahkan ke PBL ya. Pembelajaran berbasis masalah. Selama ini guru mungkin kenyataan di lapangan kan berceramah sudah ya, tapi ada bukti-bukti pengamatan ya. Nah, jadi diobati dengan apa kenyataan tadi guru yang tidak membelajarkan berbasis masalah kan? Diusulkan PBL. Nah, disinggung beberapa paragraf kenapa PBL itu menjadi 4 ya kan. Nah, kemudian sinkronkan sampai ke belakang di bab 2 ada penerapan PBL itu belum ditulis ya. Sebelum kajian apa sebelum kerangka teori ya, penerapan PBL dalam pembelajaran bangun datar. Nah, langkah-langkahnya. Nah, itu harus dipaparkan ya sebelum masuk ke kerangka teori. Nah, ini ada cerita bisa diambil nanti di hotel BNP. Nah, kemudian lampiran-lampiran sempurnakan ya modul ajarnya terkait dengan bangun datar. Satu modul ajar harus dilengkapi dengan bahan ajarnya, medianya, LKPD-nya, evaluasi yang didukung oleh kisi-kisi tes. Tapi ada pertanyaan 109 itu untuk apa gunanya? Coba lihat halaman 109. Ada di punya Urin. Ada kan? Di belakang. Modul ajar matematik SD, ya. Sudah ketemu? Yang mana, Pak? 109. Halaman 109. Lampiran berapa? Oh, enggak ada. Modul ajar matematik SD. Iya, Pak. Topiknya PK FEB. Oh, itu tuh modul guru, Bapak. Oh, waktu mengamati apa? Iya, Pak. Waktu diminta ibunya ngasih modul yang itu. Oh, gitu. Apa kelemahan modul ajar ini? Kan ingin menyampaikan kelemahan ya? Iya, Pak. Apa kelemahannya? Kalau dari hasil observasi Arif waktu ibunya mengajar pakai modul ini, Pak, kan di sini ibunya memakai mode pembelajaran problem-based learning. Cuman ibunya masih menggunakan metode ceramah. Jadi kayak modulnya tidak diterapkan dalam pembelajaran saat itu, Pak. Nah, yaitu nanti dalam penelitian ini modul ajar pertama coba lihat. Modul ajar pertama yang ditulis apa problem yang akan ditampilkan nanti? Halaman berapa modul pertama? Orientasikan pada masalah. Ada ya? Halaman 46. Nah, ini tujuannya dengan menyimak penjelasan guru. Hindarkan itu ya. Betul ini dapat mengetahui cepat-cepat. Jangan hindarkan ceramah itu ceramah itu. Ya. Melalui video, oke lah. Bukan luas. Mengetahui sifat-sifat bangun datar. Nanti sesuaikan dengan format modul ajar ya. Sesuaikan format modul ajar.
orientasikan anak didik kepada masalah halaman 47. Apa masalah yang akan ditampilkan nanti videonya? Ya pembelajaran Bapak. Nah, isinya apa yang maksud dengan bangun datar? Saja sebentar. Ini nak berbasis masalah. Ditampilkanlah apa kira-kira permasalahan dalam keliling. Ya, ada persoalan enggaknya? Coba pikirkan nanti, apakah ada video yang menampilkan problem-problem tentang keliling dan luas gunung datar. Nah, itu baru dia berbasis problem. Kalau ini tidak jawab saja, enggak. Ditampilkan satu masalah. Masalah itu bisa bentuk narasi, bisa dalam video pembelajaran. Bisa belajar pada Mbah Google nanti. Contoh problem keliling. Nah, itu baru cocok dengan judul ini. Kisi-kisi halaman berapa? Kisi-kisi tes. Kisi tes di halaman 57 Bapak. Hah? Halaman 57. 57? 57. 57. Ini di kelas berapa nih? Kelas 5. Iya Pak, kelas 5. Mana yang menggambarkan jenjang apa itu? Penguasaannya. C berapa nya? Belum ada ya. C3, C4 mana itu yang bisa dilihat? Tidak ada. Belum ada Tolong nih Pak. sempurna. Hah? Memang belum ya? Iya Pak, belum Pak. Nah, tanya kepada ibu guru di SD itu, minta tolong seperti apa format kisi-kisi. Baik Pak. Nanti kalau saya ketemu saya share nanti ya. Nah, sempurnakan itu. LKPD juga begitu. Dalam satu LKPD ada tujuan LKPD. Ya, ada langkah-langkah kerja. Mana contoh LKPD. Ada kesimpulan nanti. Nah, LKPD itu mengacu ke keliling luas. Iya Pak. LKPD pertama halaman berapa itu? Halaman 53 Pak. 53. Petunjuk. Ya, tujuan pembelajaran ini tujuan LKPD ya. Tujuh Tak usah dibuat dengan penugasan lagi. Apa yang hendak dicapai dengan LKPD ini? Siswa dapat menemukan. Nah, itu sebetulnya nih. Gimana dia bisa menemukan rumus keliling ini? Gimana caranya? Nah, itu sebetulnya di LKPD. Ya. Gimana menemukan rumus bangun datar ini? Gimana caranya? Jadi sempurnakan kisi-kisi, sempurnakan LKPD. Ya. Berbasis hot di kelas 5 nih ya. C4, C5, C6. Minimal C3 lah. C3, C4, C5, C6. Baru cocok nih kelas 5 nih kan. Nah, nanti catatan bisa diambil di UNP Hotel, Bapak ada rapat. Baik, itu moderator. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak. Kita lanjut pemberian saran dan arahan dari dosen. Yang saya hormati Bapak Ibu kontributor, Bapak Prof. Safri Ahmad Fitri. Habis itu Orin temui Ibu ya. Kalau mau cepat penelitian, cepat selesai, bisa. Baik. Wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing. Dengan
kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Kasih, Bu. Izin deh. Ya Pak, Ya. baik Pak.